Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Di kesempatan kali ini saya ingin mengangkat sebuah tema yang saya kira sangat penting dan fundamental, terutama dalam proses kita mencari urusan dunia, mencari harta, nafkah untuk keluarga. Namun sebelumnya kita simak dulu video yang berikut ini. Apa yang tergambar dalam benak rekan-rekan setelah melihat video tersebut? Oke, saya kira sepakat dengan saya bahwa keserakahan itu akan berujung pada kebinasaan. Keserakahan itu akan berujung pada kecelakaan diri. Oke, nah maka hari ini kita akan coba angkat temanya adalah tentang qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man hudiya ilal Islam wa ruziqal kafaf wa qani'a bih." Sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang yang diberi petunjuk untuk memeluk agama Islam dan orang yang diberi rezeki yang cukup serta dia merasa cukup dengan rezeki tersebut. Rasul tegaskan sungguh bahagia, sungguh beruntung. Di antaranya adalah orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia merasa cukup dengannya. Cukup di sini tentunya karena terkait dengan urusan duniawi yang sifatnya fana, yang tidak akan lama waktunya gitu. Tetapi ketika urusannya adalah tentang akhirat, tentang amal ibadah, maka kita tak boleh merasa cukup dengan 1, 2, 3 ibadah. Harus terus kita tanda kutip serakah dengan kebaikan dan amal soleh untuk menambah pundi-pundi pahala kita. Nah, konteks hadis ini adalah qanaah kepada urusan dunia. Qanaah pada urusan
materi. Gitu. Merasa cukup dengan urusan dunia dan materi. Adapun akhirat tetap kita harus serakah dan rakus dengan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Maka yang dibangun oleh kita adalah kekayaan hati, bukan hanya kekayaan duniawi. Laisal gina, kata Rasulullah, an kathratil arad, walakinnal gina gina nafs. Bukanlah orang yang kaya, orang yang banyak hartanya, banyak asetnya. Orang kaya adalah orang yang hatinya kaya. Jadi standarnya kita adalah ke hati kita. Ya, pada hati kita. Cukupkan, kayakan hati kita, maka berapapun nilai harta kita, insya Allah akan kita terima dengan ridho, dengan qanaah insya Allah. Yang terakhir ada sebuah syarah dari Imam An-Nawawi tentang hadis yang tadi. Man kana taliban liziyadati lam yastagni bima ma'hu falaisa lahu ginan. Siapa orang yang mencari tambahan harta dan tidak merasa cukup dengan harta tersebut, maka itu bukanlah orang yang kaya. Kaya dalam bahasa Arab itu dengan kata gina. Gina itu artinya cukup. Orang yang merasa cukup dengan apa yang dia raih, dia memiliki, berarti dia termasuk orang yang kaya. Adapun orang yang sudah dapat banyak harta tapi tak cukup-cukup, terus tambah, kata Imam Nawawi, itu bukanlah orang yang kaya, melainkan orang yang fakir. Fakir secara bahasa artinya membutuhkan, sangat membutuhkan. Orang yang berkekurangan secara materi. Mentalnya itu ya, mentalnya adalah ketika merasa cukup, itu orang kaya. Ketika merasa kurang terus, itu bukan orang yang kaya. Itu intinya. Ya, intinya itu yang kita sampaikan di hari ini, bahwa kita untuk urusan dunia harus merasa cukup, tapi untuk akhirat tetap kita, tanda kutip, serakah. Oleh karena itu, ketika kita mencari nafkah, mencari materi, mencari dunia, maka jadikan hal tersebut sebagai urusan akhirat. Dengan maksud adalah apa yang nanti kita akan raih, kita akan capai, gunakan untuk ibadah pada Allah, bukan menumpuk-numpuk harta, bukan menyimpan-nyimpan aset tanpa ada faedah untuk agama. Kalau kita meniatkan, kita bisnis, kita usaha, kita cari uang untuk agama, hajar, habiskan gitu ya. Ayo ambil dengan peluang yang ada, kita raih dunia sebanyak-banyaknya. Kalau motifnya untuk agama, untuk perjuangan jihad agama Allah ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.